wa ta'allamul faraida wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah akan dia. Jadi kalau perempuan dapat 1, kalau laki-laki dapat 2 bagian. Tapi ingat, pembagian waris itu setelah kita membayar wasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, para santriyin dan santriwati yang dirahmati Allah, pertama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini dengan berkat taufik serta inahnya kita semua dikaruniai nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir pada malam ini untuk kita ikuti bersama pengajian rutin kita yang senantiasa kita laksanakan secara berkala, yaitu pada malam Rabu. Selawat dan salam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkahnya pengajian kita, mari kita awali dengan membaca umul kitab Syi'ul Al-Fatihah. Bismillah. Anak-anak sekalian, materi pengajian kita pada malam ini adalah ilmul faraid. Ilmu pembagian pusaka. Saya ulang, materi pengajian kita ilmul faraidi, ilmu pembagian pusaka. Ilmu artinya pengetahuan. Al-faraid artinya bagian-bagian tertentu. Itu yang disebut namanya al-faraid. Itu jamak taksir itu kalau menurut ahli nahwu. Kalau satu bagian disebut farid, faridah itu. Tapi kalau banyak faraid. Mufradnya faridah. Di dalam Islam terpakai dengan arti ilmu pembagian pusaka. Jadi ilmu faraid artinya dengan arti ilmu pembagian pusaka. Pusaka itu artinya peninggalan orang yang mati. Misalnya bapak kita, datuk kita mati, peninggalan hartanya itu disebut namanya pusaka. Apakah itu sawah, rumah, uang, binatang ternak, emas, perak, alat-alat perhiasan rumah yang ada, itu sudah termasuk namanya peninggalan orang mati, disebut namanya apa? Pusaka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas. Kita di sini disuruh mempelajari Al-Qur'an dan disuruh kita juga mengajarkan Al-Qur'an itu kepada orang lain. Tidak boleh alim sendiri itu. Dalam sebuah hadis mengatakan, man katama ilman aljamahullahu min lijamin minan nar. Barang siapa menyembunyikan ilmu akan dibelenggu dia dengan api neraka. Kamu nanti setelah pulang
tolong ilmunya ditransfer kepada orang lain. Apalagi sabda Nabi, wa ta'allamul faraida wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah akan dia. Di samping kita belajar Al-Quran, juga Nabi menyuruh kita untuk mempelajari ilmu faraid. Dan juga mengajarkannya. Fa inni mru'un maqbudun wal ilma marfu'un wa yushiku an yakhtalifa isnani fala yajidani ahadan yukhbiruhuma rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati. Itu peringatan Nabi kita. Dan ilmu akan terangkat katanya. Dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih atau berselisihan. Maksudnya ada orang berselisih mengenai tentang pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi tak akan tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang menghabarkan kepada mereka atau hukumnya. Tapi di desa itu atau di mana tempat kita berada itu tidak ada pun satu orang yang bisa ilmu faraid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Yang dimaksudkan dengan perkataan ilmu akan terangkat itu ialah bahwa ilmu yang didapatkan oleh Nabi kita SAW dari peraturan wahyu akan putus. Karena sampai sekarang sudah tidak ada wahyu karena Nabi kita sudah meninggal. Itu yang dimaksud ilmu akan putus. Oleh sebab umat Islam telah memperhatikan hadis tersebut dan telah mementingkan sungguh-sungguh urusan faraid. Maka di zaman ini kalau ada dua orang yang berselisihan paham tentang suatu pembagian, maka keputusannya bisa didapati dari sunnah-sunnah yang sudah dikumpulkan. Sabda Nabi yang lain mengatakan ta'allamul faraidha, belajarlah faraid, wa 'allimuhan nas, dan ajarkanlah dia kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena ia itu separuh ilmu. Wa huwa yansa wa huwa yunsa, dan ia itu akan dilupakan. Yunsa setelah mubniul lil majhul, dan ia itu akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ialah ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku. Hadis Ibnu Majah dan Daraqutni. Yang dimaksudkan dengan kalimah separuh ilmu ialah separuh ilmu di dalam urusan pusaka, dan yang berkenaan itu dengannya, seperti wasiat, hibah, wakaf, dan lainnya. Jadi ilmu faraid ini atau ilmu pembagian waris ini ada kaitannya juga dengan wasiat, ada kaitannya dengan hibah, ada kaitannya dengan wakaf dan lainnya. Jadi bukan separuh ilmu dari ilmu agama Islam.
Adapun perkataan Rasulullah SAW bahwa ilmu faraid akan dilupakan orang dan akan tercabut daripada umatnya itu, memang telah terbukti itu. Kalau kita perhatikan kepandaian orang-orang dahulu itu terbanding dengan orang-orang sekarang, kita bisa lihat itu. Beberapa ulama yang besar-besar, pinter dalam ilmu itu dan ini, tapi di dalam ilmu faraid terdapat kosong atau kurang. Nah, kalau kita pikirkan betul-betul, bisa kita dapat tahu bahwa dalam umat Nabi Muhammad SAW zaman belakangan memang sedikit sekali orang yang pandai ilmu faraid terbanding dengan yang pandai lain-lain ilmu agama. Jadi ya, maaf saja, saya itu yang banyak mempelajari ilmu faraid itu Islahuddin. Kalau pondok-pondok lain itu kadang diajarkan, kadang tidak. Saya saja itu belajar ilmu faraid itu dulu di cabang Islahuddin itu. Saya pernah diajar oleh Al-Maghfurah, Tuan Guru Ibrahim Khalidi itu, Tuan Guru Munzir itu namanya. Itu guru saya dulu di faraid selama 2 tahun lebih. Inilah sangat langka sekarang ini yang namanya ilmu faraid. Padahal kebutuhannya itu sangat banyak sekali. Banyak sekali di antara kita yang masih awam. Masyarakat kita yang tahunya cuma bagi soloh saja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fadlun. Ilmu itu 3 dan selain dari itu semuanya cabang. Fadlun. Apa itu yang 3 itu? Pertama, ayatun muhkamah, ayat yang tegas. Di dalam Al-Quran disebut namanya ayatul muhkamah. Seperti waqimus shalah wa atuz zakah, itu ayat muhkamah. Itu sudah tidak perlu ditakwil itu. Hukum sudah jelas. Waqimus shalah, dirikan shalat, wa atuz zakah, bayar zakat. Saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat-ayat muhkamah. Aw sunnatun muttaba'atun, atau sunnah yang sahih. Itu maksudnya hadis-hadis yang sahih. Apakah sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi atau hasan li ghairihi. Au faridatun adilatun. Yang ketiga, ilmu pembagian pusaka yang adil. Nah, inilah ilmu-ilmu yang penting. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, sungguh pun hadis-hadis itu semuanya lemah menurut riwayatnya, tetapi maknanya kita sudah lihat sendiri, tidak berlawanan dengan salah satu ayat Al-Quran atau hadis sahih, bahkan setuju dengan kejadian dan keadaan. Yang perlu diketahui itu, di akhir pendahuluan kita ini saya jumlahkan dalil-dalil yang terpakai dalam pasal-pasal yang akan datang. Tiap-tiap satu dalil saya namakan keterangan. Keterangan itu dengan
pakai nomor dari nomor 1 sampai nomor 58. Mungkin tidak bisa selesai ini. Paling sekedar mukaddimah aja dulu. Di tempat-tempat yang perlu dipakai dalil, saya akan sebut itu keterangan sekian dan sekian dengan menunjukkan nomor dalil-dalil itu saja. Maka peserta pengajian yang mau tahu bunyinya dalil bagi satu perkara, boleh kita coba ini perhatikan nomor 1, dalil nomor 1 itu surat Al-Baqarah ayat 180. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu, kutiba alaikum. Ini sama dengan kutiba apa? Ya ladzi kutiba alaikumus syiyam. Jadi kutiba di sini walaupun kalimat kutiba itu adalah fi'il madhi mabni lil majhul, tapi diartikan diwajibkan atas kamu, alaikum. Idza hadara ahadukumul mautu, apabila seorang daripada kamu hampir mati, intaraka khairanil wasilati, jika ia meninggalkan harta itu, hendaklah ia bikin wasiat lil walidaini wal aqrabin, wasiat untuk ibu bapak dan keluarga yang hampir, bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, itu satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang berbakti. Nah, maksudnya hendaklah ia bikin wasiat untuk ibu bapak apabila ia rasa bahwa pembagian yang mereka akan dapati itu tidak cukup bagi keperluan mereka. Di antara keluarga yang hampir, ada yang akan dapat pusaka dan ada yang tidak. Maka hendaklah ia pikirkan hal mereka dan wasiatkan sebagian dari hartanya untuk mereka yang patut ditolong. Nah, maksudnya kalau untuk untuk waris tidak perlu diwasiatkan itu, karena sudah ada hukum warisan. Mungkin ada keluarga yang dekat itu tidak masuk akan mendapat warisan. Mungkin ada yang mendinding dia, disebut dalam istilah ilmu faraid, dia mahjub. Dia tidak jadi purut dan dia tidak menjadi asobah. Nah, disinilah orang tua itu memberikan wasiat supaya diberikan dia orang yang tidak dapat itu. Apalagi ada istilah meninggalkan hak itu. Padahal dia cucunya, padahal dia anaknya. Nah, itu perlu ada wasiat itu. Di dalam kitab Ifatul Ahyar, kalau kita lihat di sini bahwa wasiat itu tidak untuk waris. Di sini ada hadis itu, tingkat hadisnya hasan sahih itu. Rasulullah bersabda, la wasiyata lil warithi, tidak ada wasiat untuk pewaris. Hadis ini hasan lagi sahih. Demikian kata At-Tirmidzi menurut qaul yang sah atau sah. Dan wasiatnya ditentukan oleh izin para pewaris berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu sama dengan hibah juga itu, atau wasiat itu. Kalau dia mau wasiatkan pada anaknya saja yang seorang atau kan yang lain tidak, itu tidak boleh itu. Jadi harus kalau dia orang tua itu mau wasiatkan atau menghibahkan tanahnya kepada anak-anaknya yang lain, itu harus semua dikumpulkan para waris itu untuk minta persetujuannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daraqutni. La tajuzul wasiyatu lil warisi illa yasha'al warathatu. Tidak boleh wasiat kepada pewaris kecuali jika para pewaris menghendaki. Jadi artinya disetujui lah itu oleh waris-waris yang lain. Ini baru diperbolehkan wasiat kepada keluarga itu. Nah, itu wasiat itu paling banyak sepertiga itu. Tidak boleh semuanya. Nah, ini mengenai tentang wasiat. Kemudian dalil nomor 2. Surat An-Nisa ayat 1. Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan berbaktilah kepada Allah yang kamu berminta-mintaan dengan namanya, dan berbaktilah kepada keluarga. Jadi kita kalau minta, kalau berdoa pasti menyebut nama Allah. Jadi maksudnya hendaklah kamu berbakti, beribadah kepada Allah yang sering kamu gunakan namanya apabila seorang daripada kamu meminta kepada yang lain sesuatu hal yang penting. Seperti dengan nama Allah, saya harap Tuhan tolong titik-titik misalnya. Dan hendaklah kamu berbakti atau berbuat kebaikan kepada keluarga yang tidak jadi ahli waris kamu. Nah, ini kita harus berbuat baik. Wal arham itu maksudnya, wal arham di sini keluarga dari ibu gitu. Tidak ada mungkin jadi furud itu. Nah, ini yang dibutuhkan namanya wasiat. Tapi wasiat itu harus disetujui oleh pewaris yang lain dengan memberikan atau wasiatkan sebagian dari harta kamu. Jelas ayat ini. Ada kalimat wal arham. Dalil yang ketiga, surat An-Nisa pula ayat 8. Allah berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila keluarga yang hampir, ulul qurba, anak-anak yatim, wal yatama, wal masakin, dan orang-orang miskin, farzuquhum minhu, hadir di waktu pembagian harta, maka hendaklah kamu beri sedikit kepada mereka dari harta peninggalan itu. Ini di luar purut, ini di luar yang mendapat warisan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jangan sampai nanti kamu tidak dapat warisan karena kamu orang tua meninggalkan hak. Tidak boleh itu. Jadi harus dipikirkan oleh orang tuanya. Itu maksudnya orang yang tidak mampu sering iri hati atau dengki kepada yang mampu. Sedikit pemberian dan perkataan yang manis itu bisa
memadamkan. Itu yang dalil yang ketiga. Masih ya. Nomor 4, Allah berfirman juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang yang khawatir bahaya atas anak cucu yang lemah yang akan ditinggalkan itu, berhati-hatilah, maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan hendaklah mereka ucapkan perkataan yang telah ditimbang betul-betul. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini, orang-orang yang khawatir anak cucunya akan dapat kesusahan sesudah matinya itu, janganlah hamburkan harta dengan sia-sia, dan janganlah mengucapkan perkataan memberi sesuatu atas jalan hibah, misalnya jalan hadiah, jalan wakaf atau wasiat, sebelum dipikirkan betul-betul. Nah, artinya apa di sini? Jangan sampai harta kita itu dikasih orang lah gitu, dihibahkan kepada orang, dihadiahkan kepada orang, diwakafkan, walaupun itu wakaf itu atau wasiat kepada orang lain, sedangkan keluarganya ditinggal tidak dapat makan itu. Jadi itulah, ini yang calon-calon bapak ini. Kita begitu meninggal terus anak-anak kita itu lain lunas itu, mikir itu. Terus sawahnya diwakafkan, dihibahkan, padahal pewarisnya masih ada. Itu maksud ayat wal yakhshal ladzi law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Lemah ekonominya, lemah otaknya, gitu. Lemah ketakwaannya, itu yang kita khawatirkan, bukan hanya harta aja. Gitu. Nah, ini contohnya seperti kamu ini dikasih sama orang tuanya mondok, ya, supaya dapat ilmu. Khawatir orang tua itu meninggalkan anaknya yang lemah gitu. Orang lemah itu tidak bisa apa-apa itu. Dia apa? Lemah otaknya, tidak punya ilmu. Lemah ekonominya. Susah, bolindung doang kau. Bu sisu. Mari, supaya anak cucu kita tidak lemah imannya, tidak lemah ilmunya, tidak lemah ekonominya. Makanya tidak boleh orang tua itu menghambur-hamburkan hartanya, walaupun itu sifatnya hibah atau hadiah atau wakaf, kan untuk dirinya sendiri itu, tapi anaknya itu tidak diperhatikan. Mungkin saya sudah cerita itu anak-anak waktu pengajian. Ada dulu seorang ibu punya anak 2, perempuan lagi. Dia dapat menangkap ikan gurami, besar guraminya itu. Lalu dibumbukan dengan bumbu pelalah, istilah Sasa itu. Di saat begitu dia masak ikan guraminya itu, terus nasinya satu wadah. Terus tamunya datang, dia bilang sama anaknya, nanti saja kamu makan setelah tamu makan, katanya. Akhirnya
Dikeluarkanlah gurami itu sebesar nari kecil itu, besar itu gurami itu. Dan juga di nasinya, wadah nasi dikeluarkan. Nah, kalau istilah sasak ponjolnya itu. Nah, ini si tamu ini dia kadang-kadang ada lapar tuh. Sehingga dia makannya lahap betul dia. Tuh, begitu dia makan, nasinya di depan, dia ambil sendiri nasinya. Habis setengahnya itu, sebelah ikan itu sudah habis itu dimakannya. Apa kata anaknya, Bu, sudah dimakan setengah itu, kata. Insya Allah ndak dibalik, katanya. Ternyata nambah lagi makannya, dibalik gurami itu. Bu, itu dibalik lagi, insya Allah ndak bisa dihabiskan. Habis lagi setengahnya itu, lagi tinggal tulang-tulangnya dengan kepalanya aja. Habis, Bu, apa kita makan sekarang, kata anaknya. Masih kepalanya. Dimakan juga kepalanya sama tamu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Seorang ibu datang ke tamunya. Enak mata ikan itu, katanya. Enak. Kalau ketagihan, ini mata saya lagi makan ini. Nah, ini cerita ini artinya tidak boleh kita menghadiahkan, mensedekahkan kepada kalau masih ada keluarga yang membutuhkannya. Bahkan sedekah kepada keluarga itu lebih besar pahalanya kebanding daripada orang lain. Kalau orang lain 10. Tapi kalau keluarga, pahala silaturahmi, pahala sedekah. Ini jelas saya. Ini wal yakhshal ladzi law tarakum min khalqin dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim fayattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini ayat yang keempat. Kemudian dalil yang kelima, surat An-Nisa lagi ayat 11. Ku banyak sekali surat Nisa ini, tidak ketemu ayat laki-lakinya, tidak ada nih. Wah, hebat ibu-ibu nih. Berapa ayat saya baca ini? Baru satu Baqarah. Yang lain tuh An-Nisa ayat 1, An-Nisa ayat 8, An-Nisa ayat 9. Sekarang An-Nisa ayat 11. Hebat sekali perempuan. Tuh. Ya, dan jumlahnya perempuan ini banyak gitu. Makanya itu dalam Islam boleh poligami 4 itu. Ayo banding tidak dapat punya suami. Nanti pada akhir zaman konon itu perempuan 50, laki 1. Itu tanda kiamat besar itu. Tidak punya syahwat, yang perempuan semakin ditambah syahwatnya. Sekarang sudah pakai ancang-ancang saja. Biar poligami saya mau gitu. Bagaimana bunyi firman Allah dalam surat Nisa ayat 11? Yusikumullahu fil auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewajibkan atas kamu tentang anak-anak kamu bahwa seorang anak laki-laki dapat bagian 2 anak perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 1, kalau laki-laki dapat 2 bagian. Apa maksudnya anak laki-laki dapat 2 bagian dan anak perempuan dapat 1 bagian dari semua harta yang orang tua mereka. Semua harta. Ini ada kalimat semua harta. Jadi bukan sawah saja, bukan kebun saja, rumah, bahkan perkakas rumah itu juga itu termasuk peninggalan. Mungkin ada bajunya, ada kainnya itu. Tapi ingat,
pembagian waris itu setelah kita membayar wasiatnya, setelah kita membayar utangnya. Kalau tidak ada lain-lain ahli waris atau mereka dapat sisanya, atau disebut namanya dalam istilah faraid al-sobah, yang mendapat bagian yang pasti itu namanya furud. Kalau ada lain-lain ahli waris yang tertentu baginya. Nah, jika tidak ada anak, maka cucu menggantikan anak tentang mendapat warisan itu. Begitulah seterusnya, asal saja dari pihak laki-laki, bukan dari pihak perempuan. Kalau dari pihak perempuan namanya zawil arham, kalau dari laki-laki namanya zawil furud. Nah, itu sudah mulai faraidnya ini. Jadi kalau kita punya saudara 10, perempuan 5, laki-laki 5, dibagi berapa harta itu? Tidak ada yang lain, cuma anak-anak saja ini. Itu dibagi 30 ya. Kan 5 itu 5 kali 2 berapa? 10 tambah 5, dibagi 15. Dibagi 15 itu caranya pembagiannya. Ada yang seperti itu anak-anak? Saudaranya siapa yang punya saudara, ada laki ada perempuan? Ada ya? Ya, ada. Kalau tidak ada, itu tinggal dibagi begitu aja. Yang keenam, fa'in kunna nisaan. Tetapi jika anak-anak atau yang jadi waris itu perempuan 2 orang atau fauqa sanataini atau lebih dari 2 orang, falahunna thulutsa ma tarak. Maka mereka dapat 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Ya, misalnya ada perempuan saja itu. Tapi jika anak yang jadi waris itu perempuan 2 orang atau lebih dari 2 orang, maka mereka dapat 2/3 dari pada peninggalan orang. Dia saudaranya cuma perempuan saja, tidak ada laki-laki. Dia dapat apa? 2/3. Tahu nama 2/3? 2 bagi 3. Yang paling banyak itu nilainya apa? 1/2. Ya, 1/2. Terus di bawahnya itu 2/3. 2 dibagi 3. Misalnya kalau 20 dibagi 3, berapa jadinya tuh? Berapa dapatnya tuh? Kan 2/3. 2 itu dibagi 3, yang 20 dibagi 3. Jadi berapa masing-masing dia dapat itu? Itu semuanya dapat 2/3. Sisanya nanti kepada asabah itu. Sisa pembagian 2/3 itu kalau anak perempuan saja, tidak ada anak laki dapat berapa? 2/3. Kalau sama ada laki ada perempuan, dibagi berapa tadi? Apa? Lil zakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kalau semuanya perempuan
2/3. Nomor 7. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Dan jika anak perempuan itu hanya seseorang, maka ia dapat separuh. Jadi tidak bisa dia menguasai semuanya. Misalnya anak perempuan cuma semata wayang. Dia mata wayang matan wayang. Satu matanya itu, satu. Tidak ada wayang mata dua itu. Makanya orang tua mengatakan kalau cuma perempuan satu orang anaknya, misalnya dia punya sawah 1 hektar, dia boleh mengambilnya 1/2 hektar itu. Yang 1/2 hektar itu lagi kembali kepada asabahnya, pada warisnya yang lain. Nah, itu sudah berapa itu? 3 ya. Pertama mislu hadzil unsayain. Yang kedua kalau perempuan 2 atau seterusnya 2/3. Kalau kemudian yang berikutnya kalau perempuan saja dapat setengah. Falahan nisfu. Mungkin ya lagi satu saja nih. Waktunya sudah mau habis. Nomor 8 ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi 2 ibu bapaknya, buat tiap-tiap seorang dari mereka 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh anaknya, jika anak itu mempunyai anak. Misalnya begini, lebih dulu anaknya meninggal, terus masih bapak dan ibunya, dan dia punya anak itu, cucu, dia punya cucu, maka bapak dan ibu dapat berapa? 1/6. Ya, dapat 1/6. Ada ndak orang duluan mati anaknya dengan bapaknya? Ada, itu kan itu. Gampang nanti kan. Oh, bapaknya duluan mati, anaknya duluan mati. Ada anaknya yang mati itu? Oh, ada. Ada ibu bapaknya? Ada. Kasih dah ibu bapaknya 1/6. Sisanya itu untuk anaknya. Anaknya jadi asabahnya itu. Lagi satu, surat An-Nisa lagi ini. Tadi surat An-Nisa. Fa in kunna nisaan, surat An-Nisa ayat 11. In kana wahidatan falahan nisfu, surat An-Nisa ayat 11. Wali abawaihi ila akhiril ayat, surat An-Nisa ayat 11. Sekarang surat An-Nisa lagi ayat 11. Nisa terus nih. Fa illam yakul lahu waladun warisa abawahu fali ummihi sulus. Tetapi jika si mayit tidak mempunyai anak dan yang jadi warisnya hanya ibu dan bapak, maka bagi ibunya 1/3. Jadi ibunya dapat 1/3 dari harta anaknya. Maksudnya ibu dapat 1/3 dan lebihnya buat bapak sebagai asabah. Jadi ini ada pire seperti sisanya itu diambil sama suaminya semuanya. Jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, dan tidak meninggalkan lain waris. Nah, ini sudah 9, itu banyak 58. Bisa lagi satu? Ya, lagi satu aja ya. Surat An-Nisa ayat 11. Nisa terus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tapi jika si mayit ada mempunyai saudara-saudara, maka ibunya dapat 1/6. Misalnya si mayit itu anak itu punya saudara, ikhwah ya. Ibunya dapat 1/6. Gitu. Nah ini. Itu cara pembagiannya.
Nah ini untuk suami ya. Yang ke-11 surat An-Nisa ayat 12. Nisa terus nih. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahun walad. Fa in kana lahun walad falakum rubu'u mimma tarak. Dan kamu dapat separuh dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu. Nah ini maksudnya istrinya meninggal. Bisa waktu nikah dong mati senina tengah no. Tuh mau terekengan. Ya kebetulan senina bebalu sugih malik. Kita satu-satu saya gitu. Karena dia dapat warisan disebabkan karena perkawinan. Jika mereka tidak meninggalkan anak, tetapi jika mereka ada meninggalkan anak, maka kamu dapat 1/4 dari apa yang mereka tinggalkan. Ini setengah mau tengok. Amendenara anaknya, misalnya jauh nebangkat 2 hektar, itu mau 1 hektar. Kalau ada anaknya 1/4 mau tuh. Gak dendek PT bebalu buana. Lagi satu saja supaya timbang nih. Walahunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lahu walad fa in kana lakum walad falahunna thumun. Dan istri-istri kamu dapat 1/4 dari apa yang kamu tinggalkan jika kamu tidak tinggalkan anak. Tetapi jika kamu tinggalkan anak, maka istri-istri kamu itu dapat 1/8 dari apa yang kamu tinggalkan. Nah misalnya semama mati, suaminya meninggal, terus dinara anaknya si mamanu, maka si istri dapat berapa tadi? 1/4 dia dapat. Sisanya kembali kepada asalnya. Kalau ada anaknya 1/8 itu, berapa saja jumlah istrinya? Misalnya kalau istrinya 4, yang 1/4 itu bagi 4 itu. Kalau dia punya anak yang mayit ini 1/8 bagi 4 begitu. Lebih baik punya 1 deh, berbeda mau. Inilah ilmu faraid. Jadi masih banyak yang kita perlu ketahui, tapi ini waktunya sudah. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Ini jarang orang bicara soal ilmu faraid ini. Kadang orang ngusul untuk pembagian waris ini, kalau dia tidak dapat, dianggap tidak bisa ngaji orang itu. Tapi kalau dia dapat bagian baru gitu, dikatakan alim. Kita yang memberikan fatwa tidak dapat apa-apa. Kalau faraid ini kita lanjutkan karena kita harus bisa menguasai namanya ilmu hisab. Kalau sekarang apa namanya matematika. Kalau tidak bisa matematika, tidak bisa di ilmu faraid ini. Ada asal masalah dan sebagainya. Mungkin anak, mari kita baca kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna ulama al-'alimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka al-jannah baina inda hajatina ilaik wa bi sahbihi sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu سبحانك اللهم ولا إله إلا أنت على كل شيء. اللهم اجعل هذا الجمع تبارك الله كما سنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع الحاضرين والحاضرات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله الفاتحة. Demikian anak sekalian, kurang lebih maaf. Hadanallahu ila sabil falah wa ila darin najah wal muwafiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.